Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Prasetyanto dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0558599915. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah basis data. Kita beralih pada komputer. Tugas 1 kali ini diberikan contoh kasus sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas 1 kali ini kita diharuskan untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan langkah yang sesuai dengan panduan. Langkah-langkah untuk membuat ERD sendiri itu ada beberapa tahapan ya. Untuk ERD sendiri itu merupakan relasi antara entitas beserta atribut-atributnya. ERD ini berfungsi untuk menggambarkan sebuah sistem yang berjalan. Pada kasus ini kita akan menggambarkan sistem pemeriksaan pasien pada sebuah rumah sakit. Untuk langkah pertama kita harus mengidentifikasi entitas pada contoh kasus tersebut. Dari contoh kasus ini, entitas itu adalah objek data utama yang ada pada sebuah kasus. Pada kasus kali ini entitasnya adalah dokter, pasien, serta administrasi. Ketiga entitas ini akan saling berhubungan ke depannya. Baik, kita buka dulu YED editor seperti yang disarankan pada book modul. Ini sudah saya buat sedikit ya untuk mempersingkat waktu supaya video tidak terlalu panjang. Kita berikan nama dulu. Ini belum saya berikan nama tadi. Baik, entitas sendiri dilambangkan dengan lambang persegi panjang. Entitas tadi sudah saya buat menjadi 3 sesuai dokter, administrasi, serta pasien yang digambarkan pada sebuah objek persegi panjang ini. Ada dokter, ada administrasi, dan ada pasien. Untuk tahap yang kedua, menentukan atribut atau suatu kunci dari entitas itu sendiri. Untuk atribut sendiri itu merupakan sebuah deskripsi mendetail dari sebuah entitas. Misalkan dari contoh kasus tersebut dokter, karena pada contoh kasus tersebut tidak diberikan spesifik atributnya apa, ditentukan atributnya apa, jadi kita buat sendiri saja atributnya. Untuk entitas dokter saya buat atribut ada nama dokter, ID dokter, dan spesialis untuk penyakit apa. Yang kedua ada pasien. Entitas pasien saya buat atribut dengan nama pasien, ID pasien, dan telepon. Sedangkan untuk administrasi saya buat hanya untuk nama admin dan ID admin. Atribut ini berguna untuk mengidentifikasi dari entitas tersebut supaya membedakan entitas satu dengan entitas lain. Misalkan ada pasien, kan ada banyak pasien, jadi dibedakan nama sendiri, ID sendiri, sehingga tidak tercampur menjadi satu. Jadi tidak terjadi kesalahan ketika ada 2 pasien dengan 1 nama ID. Untuk menghindari seperti itu, kita lanjut buatkan di editor ya. Kita sudah buatkan atribut untuk dokter, ID dokter, spesialis, dan nama dokter. Untuk atribut ini kita menggunakan lambang lingkaran panjang sesuai dengan aturan ya. Ini ada aturan sendiri seperti ini atribut dengan dokter, spesialis, nama dokter, dan ID dokter. Untuk administrasi seperti tadi ID admin dan nama admin. Untuk pasien saya memberikan atribut ID pasien, nama pasien, dan telepon. Setelah itu yang ketiga adalah penambahan relasi. Sebelum kita masuk kepada YED editor tadi, kita kelompokkan terlebih dahulu relasi masing-masing antara entitas. Dari kasus kali ini, contoh kasus ini sudah saya rangkum menjadi relasi sebagai berikut, bahwa banyak dokter punya banyak pasien dapat mendaftar pada banyak administrator.
dan banyak admin menyerahkan banyak data pasien kepada banyak dokter, serta banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Dari contoh kasus tersebut, sehingga terbentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut, yaitu dokter dengan pasien merupakan memiliki relationship antara banyak ke banyak, dokter dengan admin sama banyak ke banyak, dan admin dengan pasien sama memiliki derajat kardinalitas yaitu banyak ke banyak, atau bisa dinamakan M.2N. Nah, kita lanjut kepada editor ya. Jadi langkah awalnya adalah pasien mendaftar kepada administrasi, dari administrasi memberikan kepada dokter, dan dokter memeriksa kepada pasien. Masing-masing ini tidak menutup kemungkinan adalah memiliki kapasitas untuk memeriksa pasien banyak, sama-sama banyak. Maka dari itu kita menggunakan lambang dengan logo seperti ini. Ini dikhususkan untuk pasien dapat mendaftar dengan banyak administrasi. Seperti ini. Itu juga sebaliknya. Pasien dapat mendaftar dengan banyak administrasi, dan administrasi dapat melayani pasien juga banyak. Jadi kita menggunakan logo yang sama untuk arah baliknya ya. Selanjutnya, administrasi memberikan data kepada dokter, dan dokter memeriksa pasien. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Lalu bagaimana cara membaca ini? Bagaimana cara membaca diagram ini? Jadi banyak pasien dengan atribut sebagai berikut dapat mendaftar dengan banyak administrasi dengan ID admin masing-masing, dan banyak administrasi dapat memberikan data kepada banyak dokter sesuai spesialis masing-masing, dan banyak dokter ini dapat meriksa banyak pasien yang ada. Karena pasien memiliki keluhan dan segala macam penyakit, pasti admin akan membagikan data kepada dokter untuk masing-masing spesialis. Maka dari itu, admin dapat membagikan kepada banyak dokter, gitu ya. Dokter dapat memberikan data kepada banyak administrasi. Dokter dapat memeriksa kepada banyak pasien. Jadilah diagram ERD seperti berikut ini. Pada tugas ini, hasil praktek sudah saya lakukan dan menghasilkan sebuah diagram ERD seperti pada layar komputer ini. Untuk dari saya, tugas 1 pada mata kuliah basis data ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.